Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan keluarga Kusmajadi. Alhamdulillah saat ini kami sudah menyelesaikan perjalanan road trip paruh terakhir, yaitu untuk Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Kedua pulau ini kami tempuh dalam waktu sekitar 3,5 bulan. Dan saat ini kami sudah kembali berada di rumah sejak tanggal 8 Maret lalu. Sehingga sudah hampir 2 bulan, sebulan lebih kami berada di rumah kami di Tangerang Selatan. Jadi pada teman-teman yang meninggalkan komen di kanal YouTube kami dan mengkhawatirkan keselamatan kami, terima kasih banyak sebelumnya. Tapi sesungguhnya kami sudah di rumah kembali, jadi tidak usah khawatir. Karena video-video tersebut dibuat jauh sebelum wabah COVID-19 ini merebak baik di Indonesia maupun di dunia. Ya, dan perjalanan sendiri road trip kemarin berakhir itu di Provinsi Kalimantan Barat, dan banyak sekali pengalaman yang kami dapatkan selama perjalanan 3,5 bulan tersebut. Dan kami bertemu dengan orang baru, tempat-tempat yang menarik, dan tentu saja nanti akan ditayangkan dalam YouTube channel kami. Dan ya, kegiatan kami selama ini di rumah selama hampir 1,5 bulan ini sama seperti keluarga lain, yaitu stay at home karena mengikuti himbauan dari pemerintah Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi Tangerang Selatan sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam PSBB, sehingga aktivitas kami di luar rumah pun sangat dibatasi. Apa saja yang kami lakukan di sini ya sama dengan keluarga lain. Anak-anak belajar, kebetulan homeschooling, mereka menjadi sudah biasa untuk tinggal atau belajar sendiri di rumah. Ya, dan edisi kali ini adalah edisi spesial karena kali ini kami akan menyajikan refleksi perjalanan dari Pulau Sumatera. Apa saja yang kami dapatkan, apa saja yang berkesan, dan kami juga akan ada video pendek. Silakan dinikmati. Dan nanti refleksi ini akan dilakukan dengan anak-anak. Jadi ada berkah yang kami dapatkan dari perintah
pemerintah untuk di rumah saja, sehingga kami punya kesempatan dan waktu banyak melakukan refleksi perjalanan. Refleksi kita lakukan per daerah, per pulau, meliputi kesan mengenai daerah tersebut, apa yang paling disukai, kemudian adakah orang-orang istimewa yang juga berkesan, pelajaran apa yang didapatkan di daerah tersebut, kemudian kesan keseluruhan tentang daerah tersebut. Kami masing-masing membuat refleksi sendiri-sendiri, sesuai dengan apa yang diperoleh, ditangkap oleh masing-masing anggota keluarga. Oke, siapa yang mau? Oke, Silakan, Kakak. daerah yang paling berkesan bagi saya adalah Aceh, Sumatera Barat, Nias, Mentawai, dan Danau Toba. Yang tempat paling berkesan adalah Fort Marlborough, one of the British forts in Indonesia, Di Sumatera, Bengkulu ya. di Bengkulu. And then traditional Nias houses yang tahan gempa, Waikambas, Elephant Sanctuary, sama Bukit Lawang. Bukit Lawang for the Orangutan. Yang paling berkesan adalah Nias, Mentawai, Pekanbaru, sama Sabang. Kamu sangat terkesan oleh Nias for the seni bangunan dan teknik bangunan yang sudah tahan gempa, padahal itu dibuat 700 tahun yang lalu, lebih dari 700 tahun yang lalu. Lalu kemudian Mentawai untuk local wisdomnya, kemudian Bukit Lawang sama seperti Debia, lalu Tangkahan di mana kita bisa begitu dekat dengan gajah, dan yang juga berkesan adalah ketika kita melakukan rafting di Merangin di Jambi. You want me to go first? Oke, Abang Adik. Wan Ida dari Pekanbaru adalah orang yang paling ajaib, magical. Si Kere, Supreme Chief in Mentawai. Terus those wonderful people who took us in, yang kasih kita makanan, kasih kita parkiran. Kita tempat tinggal. Yeah. Can't remember, there's so much man. Oke. Kalau Ambu, salah satu karakter yang paling berkesan itu adalah si Kere. Beliau itu salah satu tokoh di Mentawai, di pulau Siberut, dengan pakaian tradisionalnya, masih sangat kukuh menjaga tradisinya, dan juga sangat lucu. Dia lucu pisan. Lalu kemudian orang yang juga berkesan dan istimewa bagi saya adalah Masyon dan Bawati, adiknya Kang Beja di Palembang. Mereka saya panggil lokal hero, jadi orang-orang dengan apa yang mereka punya bisa berbuat banyak buat sekitarnya. Mereka berdua ini adalah orang-orang yang punya sound system, punya alat-alat yang disewakan lah, dipinjamkan secara gratis pada pengantin-pengantin di sekitar rumah mereka dengan budget terbatas. Nah, kalau saya sendiri adalah beberapa, yaitu misalnya teknisi pompa air yang ada di Padang yang membantu kami dengan sukarela. Kemudian ada keluarga Tante Yuni di Aceh yang menerima kami seperti layaknya keluarga. Terus pun kepala dinas pariwisata di Mentawai, Uni Desti, yang menganggap kami juga seperti keluarga. Terima kasih Uni. Terima kasih Uni, dan juga tentu adalah keluarga Wanida dan Bang. Kalau orang yang paling berkesan selama di Sumatera, ada Wanida sama Tom Mambang. Mereka saudara kita yang tinggal di Pekanbaru. Sama ketiga Pak Ian itu dia yang pernah Di Sungai Penuh ya? di Sungai Penuh kayak kita. Sama dia orangnya sangat baik. Keempat si Kere,
Sikere salah satu ketua adat di Pulau Mentawai. Terus yang kelima Abir. Abir adalah hakim waktu di Sabang. Dan ini juga kita selama perjalanan di Sumatera banyak pelajaran yang kita dapat. Yang salah satunya adalah belajar tentang gempa tsunami Aceh. Kita belajar tentang kopi Arabica di Gayo Kakengo. Ada fosil tertua di Merangin Jambi. Dan tentu saja kalau menurut saya itu ada rumah tradisional anti gempa Nias yang sangat bagus. Lalu, Kearifan lokal, tsunami, kemudian tentang pelajaran lain adalah tentang konflik gajah dan manusia. Saya jadi lebih paham seperti apa sebetulnya konfliknya. Kemudian fosil-fosil tua di Merangin. Kemudian juga pelajaran yang saya baru tahu dan saya lihat langsung adalah mengenai komplek candi di Muaro Jambi. Apa? Semoga sih pelajaran yang didapat rumah Nias anti gempa itu rumahnya sangat unik, kayak telur kan, ya kayak telur itu posisi arsitek rumahnya, dan itu sangat bagus. Itu yang saya pelajari dari sejarah Nias. Fosil Merangin yang kedua, fosil Merangin Geopark. Fosil Merangin Geopark salah satu wisata yang bagus. Kita bisa lihat fosil kayu raksasa yang udah tua, fosil buaya, fosil daun, dan itu sangat bagus bisa. Dan kita juga bisa melewati itu dengan tertib. Ketiga, Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi salah satu candi terbesar di Sumatera. Itu luas candinya. Umurnya udah berapa tahun? Udah lebih dari 1000 tahun, dan sampai sekarang tidak hancur. Ada beberapa yang Masih ada yang riset beberapa sih. Tempat Kopi Gayo Aceh. Kopi Gayo Aceh salah satu tempat yang ramai banget sama kopi. Saking ramainya kita bisa lihat kafe kopi khas Aceh di mana-mana, khas Gayo di mana-mana. Dan kita bisa menikmati kopi-kopi. Sumatera has pockets of hidden beauty. artinya apa nih? Di tempat-tempat kecil gitu, in the middle of the city misalnya ada untouched land from humans kayak Bukit Lawang. Kesan tentang Sumatera itu sangat luas dan besar, tapi sayang sudah banyak yang hancur. Seperti Bukit Lawang itu ternyata perkebunan kelapa sawit itu sudah masuk dalam taman nasional. Kemudian kelapa sawit tidak membawa makmuran buat rakyat kecil. Kemudian makanan di pinggir jalan Trans Sumatera itu mahal. Tapi secara keseluruhan makanan Sumatera enak. Ini kadang mahal. Kalau saya sih ngelihat bahwa Sumatera ini sekarang jadi pusat atau magnet baru untuk pembangunan, karena jalan infrastruktur sedang dibangun sekarang. Trans Sumatera di Lampung dengan Aceh, dan tentu ini akan menjadi roda pembangunan atau roda ekonomi di Malaysia akan di Sumatera untuk saya akan bisa. Kulinernya tentu enak, dan pemandangan alam yang kaya, dan satu lagi orang-orang yang baik dan ramah. Pesan saya tentang Sumatera: satu, bertemu orang baik seperti Payan. Kedua, bisa melihat alam laut yang indah. Tiga, bisa bertemu sama saudara di Pekanbaru. Keempat, bisa memegang gajah dan melihatnya. Itu pertama kali memegang gajah hari terakhir waktu di Sumatera. Sebelumnya belum pernah memegang gajah. Jadi demikian refleksi perjalanan dari keluarga kami untuk Pulau Sumatera. Rencananya kami akan buat refleksi yang sama untuk pulau-pulau lainnya. Ikuti dan tunggu di tayangannya di kanal YouTube ini. Dan juga kalau teman-teman
ingin menanyakan langsung tentang keluarga kami, perjalanan kami, itinerary yang menarik di sepanjang Indonesia, silahkan tulis pertanyaan tersebut di kanal kami. Insya Allah nanti kita akan buat tayangan khusus seperti yang lakukan hari ini. Ya, tayangan khusus Q&A ya. Khusus Q&A. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Subscribe.